Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Marilah kita mengawali doa malaikat Tuhan kita pada hari ini dengan membuat tanda salib. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sampai pada bab 16 Kitab Kejadian. Perjalanan pesiaran kita bersama Abram sampai kepada situasi yang cukup menegangkan. Cerita sederhana, konflik rumah tangga, tapi berisi sesuatu yang memancing emosi. Bab 16 bisa kita bagi menjadi 3 bagian, ayat 1 sampai dengan ayat 6, kemudian ayat 7 sampai dengan ayat 14, dan ayat 15 sampai dengan ayat 16. Hari ini kita melihat ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kisah ketika Sarai mencoba menyelesaikan persoalannya. Mari kita baca bersama-sama teksnya. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istri Abram. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepadamu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengar kisah mengenai pertengkaran antar perempuan. Cerita yang mungkin
ada di banyak tempat. Anda mungkin juga salah satu yang pernah mengalaminya. Tapi mari kita masuk, kita telisik lebih jauh lagi bagaimana Sarah mencoba menyelesaikan persoalannya. Ayat 1 dan 2 menceritakan Sarah itu tidak bisa mempunyai anak. Dan itu sudah kita ketahui ketika kita memulai peziarahan bersama Abram. Ketika tokoh Abram diceritakan, lalu dia menikah dengan Sarai dan Sarah itu mandul. Kali ini diulang kembali. Tetapi dalam kisah ini, ketidakmampuan Sarah dalam melahirkan, memiliki anak, itu diungkapkan kaitannya dengan pandangan Israel waktu itu. Bahwa tidak memiliki anak, ya menjadi sebuah petaka. Tapi juga ada jalan keluar yang bisa ditempuh. Sarah memiliki seorang hamba perempuan. Hamba ini yang dia terima ketika dia menikah dengan Abram. Jadi bukan budak-budak pemberian Firaun ketika Abram dan Sarah mengungsi ke Mesir karena kelaparan. Bukan. Jadi meskipun dikatakan Hagar ini perempuan Mesir, tetapi dia bukanlah hadiah dari Firaun, tetapi seorang pelayan yang diberikan kepadanya ketika dia dulu menikah. Jadi seperti orang kepercayaan yang paling dekat dengan Sarai. Dan mengenai embel-embel perempuan dari Mesir, orang Mesir, itu bisa jadi semacam gelar saja bagi dia, dan tidak pasti bahwa dia dari Mesir. Nah, saudari-saudara terkasih, di situ ada kata tetapi dia mempunyai seorang hamba. Jadi ini seperti sebuah jalan keluar. Sarai mencoba menyelesaikan persoalannya. Pertama, ketidakmampuannya memiliki anak. Secara hukum, kalau hambanya tadi itu bisa memberi seorang anak yang dari suaminya itu ya, lalu dia bisa mengambil anak itu menjadi anaknya. Dan hal demikian lumrah terjadi pada orang-orang di Timur Tengah pada masa itu. Bahkan sudah banyak dokumen ditemukan sekitar abad 19 sebelum Masehi mengenai praktek seperti ini. Jadi kalau seseorang tidak memiliki anak, dia membeli budak. Harus diingat pada waktu itu masih ada perbudakan seperti ini. Jadi membeli budak untuk diambil anaknya saja. Nanti kalau sudah bisa melahirkan, budak itu dijual kembali. Praktik-praktik seperti itu ada. Maka Sarah ingin menyelesaikan konfliknya, persoalan batinnya itu karena tidak bisa memberi anak dengan memberikan Hagar kepada suaminya. Abraham menerima usul Sarai. Tidak dijelaskan alasannya, tapi dikatakan langsung menerima. Ayat 4-6 bukanlah inti cerita, tapi boleh terjadi ini titik balik. Hagar merasa diri lebih tinggi dari Sarai, atau Sarai merasa diri lebih rendah, lebih kecil dari Hagar. Bayangkan saja, perempuan ini baru saja diberikan kepada Abram, kepada suaminya, dan langsung mengandung. Nah, Sarai yang sakit hati tidak bisa membereskan persoalan ini sendirian. Dia menghadap suaminya, Abram. Loh, kenapa? Kenapa harus Abram yang menyelesaikan persoalan ini? Karena Abram adalah kepala keluarga. Nah, penghinaan yang dideritanya adalah tanggung jawab suaminya. Pernyataan ini agak mengejutkan. Ketika Sarah mengatakan bahwa suaminya harus bertanggung jawab atas penghinaan yang dia terima. Mengapa? Bukankah usul itu datang dari Sarah sendiri? Lalu mengapa ketika sekarang usul itu diterima,
dan Hagar mengandung, lalu ada persoalan Abraham yang dipersalahkan. Benar demikian. Tapi tetap harus kita ketahui tadi, Abraham itu kepala keluarga. Harus Abraham yang memberi keputusan. Karena keputusan kepala keluarga akan tampak di sini keputusan Tuhan. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Demikian dikatakan oleh penulis tadi. Jadi, dia membela perkara orang yang benar dan tertindas. Itu beberapa kali muncul dalam kitab suci. Misalnya dalam kisah Samuel, itu juga ada semacam ini. Nah, lalu apa yang dilakukan Abram? Sama seperti ayat kedua tadi, Abram menerima usul Sarah. Sekarang pun Abram menerima usul Sarah. Dia yang mengambil keputusan. Tetapi kita tidak pernah menduga keputusan Abram seperti apa. Dan keputusan Abraham adalah membiarkan Sarah mengatakan, engkau lah yang memiliki hak. Engkau berhak atas Hagar karena Hagar itu hambamu. Perbuatlah yang baik. Nah, ini berbahaya. Kata-kata ini sangat subjektif gitu ya, sangat personal. Perbuatlah yang baik menurut kamu. Jadi, kemudian Sarah melakukan apa yang baik menurut dirinya. Kitab suci tidak mengatakan. Tetapi kemudian kita tahu dari keterangan singkat di ayat 6, yang baik menurut Sarah adalah dia menempatkan dirinya lagi menjadi nyonya rumah. Bukan Hagar. Dialah nyonyanya, Hagar hambanya. Lalu dia menindas Hagar. Bagaimana dia menindas Hagar, kita juga tidak tahu. Tapi yang kita tahu, Hagar melarikan diri. Nah, ini cerita yang kita dapat hari ini. Lalu apa yang bisa kita renungkan? Hari ini kita tidak merenungkan secara panjang lebar. Besok ketika kita melanjutkan kisah ini ayat 7 sampai dengan ayat 16, renungan yang lebih panjang bisa kita dapatkan. Tapi ada satu atau dua hal yang bisa kita catat. Satu, cerita ini adalah cerita keluarga. Penderitaan seorang istri yang tidak bisa memiliki anak. Dan dalam banyak kebudayaan, ketika ada suami istri lama tidak memiliki anak, selalu yang dipersalahkan adalah istri. Meskipun kita nggak tahu apakah itu betul-betul istri atau suami. Tapi dalam kasus Sarah, ya. Karena begitu Hagar diberikan kepada Abram, dia langsung mengandung. Jadi memang Sarah yang tidak bisa punya anak. Lalu yang kedua, penderitaan karena harga dirinya direndahkan, itu bisa membuat orang menjadi iri hati. Iri hati bisa berkembang menjadi seorang penindas. Karena ingin mengembalikan posisinya. Aku loh yang berkuasa di rumah ini. Aku loh nyonyanya, bukan kamu. Nah, karena ada rasa iri hati. Persoalan yang belum selesai terjadi di dalam hati. Hal ini kerap kali juga kita alami. Kita ingin menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang dalam hidup kita, seperti yang dialami oleh Sarah. Tapi kerap kita juga mengambil jalan yang salah. Kita ingin terlepas dari penindasan, kita ingin terlepas dari penghinaan, kita terlepas dari banyak hal. Lalu kita membuat orang lain lebih menderita. Kita membuat orang lain tertindas. Karena kita merasa harga diri kita direndahkan. Lalu kita membalikkan, kita merendahkan harga diri orang lain, dan seterusnya. Tentu tidak benar. Saudari dan saudara terkasih, besok akan kita lihat lagi bagaimana campur tangan Allah ketika persoalan ini menjadi lebih rumit. Bagaimana situasinya. Tapi hari ini cukup sampai di sini. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.